Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMKN 2 Probolinggo kelas 10 TKJ 3 ingin mempresentasikan tugas sejarah Indonesia bab 5. Perkenalkan, nama saya Maulana Ridho Yudan Afamdra, absen 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Roisudin, absen 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadang Rarjo, absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Untung Jarsa, absen 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Fikri, absen 11. Lahirnya kolonialisme imperialisme barat. Di dunia kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Faktor utamanya adalah Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani di tahun 1453. Jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Hal tersebut memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru berbekal kemajuan teknologi pelayaran. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Satunya, Konstantinopel oleh Ottoman membangkitkan semangat penakluk terhadap pemeluk agama Islam. Tidak hanya itu, mereka memiliki keingintahuan untuk mempelajari alam semesta, kondisi grafis, dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Rempah-rempah juga menjadi alasan lain bagi bangsa ini untuk melakukan penjajahan, mengingat harga yang tinggi di pasar Eropa. Mereka ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan sebanyak mungkin. Mereka juga mengambil ambisi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Glory berarti menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya. Sementara gospel berarti penyebaran agama yang dianut bangsa barat saat itu, yaitu Kristen. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal, seperti jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah, kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453, merosotnya ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa, serta terjadinya revolusi industri. Bangsa Eropa mulai menyebar ke seluruh dunia, sampai akhirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pun terjadi. Di sisi lain, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 menyebabkan akses bangsa Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup dan membuat harga rempah-rempah di Eropa meningkat tajam. Bangsa Eropa kemudian terdorong untuk mencari dan menemukan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke dunia baru yang ada di timur Eropa. Lama-kelamaan, mereka semakin berambisi menguasai berbagai negara untuk keuntungan ekonomi dan kejayaan politik mereka, terutama pada wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah, seperti lada, cengkeh, pala, dan lain-lain. Rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia mendorong mereka untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme karena rempah-rempah pada masa itu menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Bangsa Eropa kemudian menyebut Nusantara sebagai Hindia. Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. VOC didirikan karena terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda, sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan dapat membawa bencana dan malapetaka. Tujuan pendirian VOC adalah untuk memonopoli perdagangan pada saat itu. Ketika terjadi perlombaan dan perebutan hegemoni perdagangan, terutama pedagang rempah-rempah dari timur termasuk Indonesia di antara penjajah barat seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, dan Belanda. Sebagainya. Ulang boleh? Enggak. Ayo, akan kowe, sayo.
Sebagai serikat dagang VOC diberikan hak-hak dan kekuasaan yang istimewa oleh pemerintah Belanda, antara lain hak untuk merebut perintah negara jajahan, hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah timur Tanjung Haram termasuk Nusantara, hak untuk mencetak mata uang sendiri, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri, hak untuk memungut pajak, hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, hak untuk menyatakan perang dan membuat perjanjian damai, hak untuk mengangkat dan memberhentikan penjabat. VOC menjadi kongsi dagang terbesar dan terkaya pada zamannya. Ini memiliki lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 5.000 pekerja, dan 10.000 tentara. Namun, kejayaan VOC mulai meredup akibat korupsi hingga masalah internal. Penjabat VOC diketahui banyak melakukan korupsi yang menyebabkan pembengkakan utang. Iya. Setelah pengelolaan administrasi VOC semakin buruk akibat kepengurusan yang tidak dipegang oleh orang yang kompeten di bidangnya, akhirnya pada tahun 1799 VOC dibubarkan. Pengaruh Prancis dan kedudukan Inggris. Prancis, kekuasaan Belanda tahun 1799 diambil alih oleh pemerintah Belanda Prancis dari VOC. VOC mengalami kerugian yang sangat besar yang menyebabkan kebangkrutan dan dibubarkan. Sebelum penjajahan Belanda atas Indonesia dilakukan oleh VOC, sejak tahun 1799 secara resmi dilakukan oleh pemerintah Belanda. Sementara itu, Inggris mengincar Nusantara dari Belanda. Jawa merupakan daerah koloni Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris sebelum Island French dan Mauritius jauh ke tangan Inggris pada tahun 1807. Pemerintah Belanda mengangkat Herman Willem Dentles pada tahun 1706 untuk melaksanakan tugas barat, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dalam serangan Inggris. Dengan demikian, dalam kurun waktu 1806 sampai 1811 Nusantara mendapatkan pengaruh dari Prancis meskipun para pejabat masih didominasi oleh orang-orang Belanda. Herman Willem Dentles membuat beberapa kebijakan antara lain: 1. Membangun benteng-benteng di sejumlah wilayah Kalijati, Bandung sebagai pusat pertahanan. 2. Membangun jalan raya anyar Panurukan sepanjang 1.000 km. 3. Membangun pabrik senjata yang berlokasi di Surabaya dan Semarang. Masa kekuasaan Belanda kedua. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada mulanya pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri atas 3 orang, yaitu Vlot, Buyscke, dan Van der Capellen. Mereka berpangkat komisaris jenderal. Pemerintah kolektif itu bertugas menormalisasikan keadaan lama Inggris ke lama baru Belanda. Masa peralihan itu hanya berlangsung dari tahun 1816 sampai 1819. Pada tahun 1919, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yaitu Van der Capellen, dari 1816 sampai 1824. Pada kurun waktu 1816 sampai 1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif terus berlangsung. Persoalan pokoknya tentang sistem yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negeri induk. Kaum liberal
berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberi keuntungan besar bagi negeri induk apabila urusan eksploitasi ekonomi diserahkan kepada orang-orang swasta barat. Pemerintah hanya mengawasi jalannya pemerintahan dan memungut pajak. Pada saat itulah terbentuknya kultur stelsel atau tamam paksa. Pengertian dari kultur stelsel. Pada saat itulah terbentuknya kultur stelsel atau tanam paksa. Pengertian dari kultur stelsel adalah kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Pelaksanaan proyek penanaman dilakukan dengan cara-cara paksa. Pelanggannya dapat dikenakan hukuman fisik yang amat berat. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam yaitu tebu, nila, teh, tembakau, kayu manis, kapas, merika, lada, dan kopi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum